Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini marilah kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Di mana kalau kita lihat Nabi Ilyas ini adalah termasuk di antara nabi yang tidak banyak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran hanya menyebutkan dua saja, yaitu di surat Al-An'am ayat 85 dan surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Di ayat 130 ada kata-kata Ilyasin. Ada yang memasukkan ini nama lain dari Ilyas dan ada yang mengatakan tidak. Jadi ini secara eksplisit nama Ilyas hanya 2 kali saja. Kemudian Nabi Ilyas ini adalah termasuk dari keturunan Nabi Harun alaihissalam dan beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Nah, jamaah sekalian, setelah kematian Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kerajaan ini dibagi dua. Ada kerajaan Israel yang berpusat ibu kotanya di Samaria, yaitu bagian utara, dan ada kerajaan Yehuda yang sebelah selatan. Raja Israel saat diutusnya Nabi Ilyas ini adalah bernama Ahab, yang mana dia ini adalah orangnya materialis, duniawi. Seluruh kerajaan telah jatuh ke gelombang kejahatan dan korupsi. Orang-orang yang mencoba untuk mengajarkan keesaan Allah, mengajarkan tauhid itu disiksa dan dibunuh oleh Raja Ahab ini. Nah, kisah Nabi Ilyas yang beredar di umat Islam ini banyak berasal dari Alkitab atau sumber Israiliyat, sehingga dalam hal ini perlu kita pilah dan ditimbang ya kembali berdasarkan kaidah dari Al-Quran dan hadis. Di kisah-kisah Israiliyat ini terbagi 3 macam. Ada yang sesuai dengan sumber Al-Quran dan hadis maka kita terima, ada yang bertentangan maka kita tolak, dan ada yang tidak disebutkan penolakan atau penetapannya dalam sumber kita Al-Quran atau hadis. Artinya tidak ada keterangan lebih rinci, yang itu hanya sekedar sebagai wacana atau sebagai pelengkap informasi saja ya. Tidak 100% kita yakini kebenarannya. Nah, terjadi perpecahan Bani Israel. Di dalam Alkitab disebutkan bahwasanya kerajaan Israel ini mengalami perpecahan pasca wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari 12 suku Bani Israel, hanya 2 suku yang tetap setia terhadap kepemimpinan Rehabim putra Sulaiman, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Jadi 12 suku ini adalah berasal dari 12 putra Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Jadi dari 12 suku itu yang eksis sampai saat itu adalah 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin saja. Nah, inilah kurang lebih silsilah dari Raja Tolut yang sudah kita ceritakan ya. Jadi Raja Tolut ini diangkat oleh Nabi Samuel sebagai Raja Bani Israel. Kemudian sepeninggalnya diwariskan kerajaannya kepada Nabi Dawud alaihissalam, dan sepeninggal Nabi Dawud diwariskan kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sejak putranya Nabi Sulaiman ini mewarisi kerajaan, yaitu Rehabim ini mengalami perpecahan, yaitu kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem di sebelah selatan, sementara kerajaan Israel ini yang berpusat atau beribu kota Samaria sebelah utara. Nah, ini kurang lebih silsilah singkat supaya lebih memberikan gambaran kepada kita. Nah, sedangkan 10 suku yang lain, tadi kita sebutkan 2 suku yang eksis, adapun 10 suku yang lain ini memberontak dan mendirikan kerajaan baru di sebelah utara Yerusalem.
karena berasal dari suku mayoritas Bani Israel, 10 dari 12. Kerajaan di utara tersebut disebut kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Sementara kerajaan yang lama, yaitu dari suku Yahuda dan Benyamin ini, dipimpin oleh keturunan suku Yahuda yaitu Rehabeam putra Sulaiman. Maka kerajaan di selatan disebut dengan kerajaan Yahuda atau Yahudi dengan ibu kotanya adalah Yerusalem pada saat itu. Nah, kurang lebih inilah peta kerajaan pada masa Taulut. Itu adalah sebelah kiri ini ya, membentang dari utara sampai ke selatan. Ini adalah masa kerajaan Taulut, kemudian diteruskan oleh Nabi Daud, kemudian juga oleh Nabi Sulaiman, lebih luas lagi. Nah, pada masa perpecahan di masa Rehabeam inilah menjadi dua kerajaan utara ini, yaitu yang berpusat di Samaria dan yang di selatan ini berpusat di Yerusalem ini. Jadi ini kurang lebih petanya. Kalau yang dua ini adalah diteruskan oleh dua suku, kemudian yang utara adalah oleh 10 suku yang semuanya adalah sebenarnya anak-anak dari Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda atau Yahudi ini saling bermusuhan serta terpengaruh agama tradisional penduduk Kanaan. Raja-raja kerajaan Israel dan banyak raja kerajaan Yehuda adalah raja yang buruk, artinya akhlaknya dan juga akidahnya. Karena rata-rata mereka tidak menegakkan tauhid, tetapi malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama sesembahan penduduk Kanaan pada saat itu. Jadi menyembah berhala ya. Karena di antara dua kerajaan tersebut yang paling parah adalah kerajaan Israel, yaitu bagian sebelah utara, maka Nabi Ilyas itu diutus untuk berdakwah kepada penduduk kerajaan Israel ini yang berpusat di Samaria itu. Dari sisi akidahnya lebih rusak, dari sisi akhlaknya juga demikian, maka diutuslah Nabi Ilyas untuk mendakwahkan kembali kepada tauhid dan kembali kepada akhlak yang baik. Tantangannya tapi berat sekali yang dihadapi oleh Nabi Ilyas ini. Nah, pada saat itu ada sepasang berhala ya, yang namanya Baal dan Astoret ini. Ini Baal ini seolah-olah adalah berhala yang jantannya dan yang pasangannya, yang betinanya adalah Astoret ini. Nah, sekilas kesamaan kisah Nabi Ilyas dalam Al-Quran dan Alkitab adalah kisah dakwah Nabi Ilyas pada kaumnya agar mereka tidak menyembah berhala yang bernama Baal ini. Ini diabadikan di surat As-Saffat, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh Ilyas itu benar-benar termasuk seorang rasul di antara rasul-rasul yang lain. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah ketika dia berkata, berdakwah kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa, kalian tidak takut kepada Allah Tuhan kalian? Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah Baal ini dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Jadi dalam bahasa Arabnya Ba'la, tapi dalam bahasa mereka disebut Baal ini. Jadi langsung ya, ini memberikan informasi yang valid kepada kita bahwa sesembahan yang disembah, yang diagung-agungkan oleh kaumnya Nabi Ilyas ini adalah Ba'la atau Baal. Mereka berdoa menyembah kepada Ba'la atau Baal ini watadharuna, dan mereka meninggalkan ahsanal khaliqin, Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta yang memberikan rezeki, memberikan segala yang dibutuhkan oleh manusia, yang memberikan perlindungan dan semuanya, tetapi justru memilih berhala yang tidak mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya sama sekali. Itulah potret
kesyirikan dan kebodohan yang dialami oleh penduduk Bani Israel pada saat itu. Nah, sama sekalian, menurut keyakinan mereka, Baal adalah dewa hujan dan petir menurut bangsa Kanaan itu. Kepercayaan ini terinspirasi dari dewa Hadad Mesopotamia dan menginspirasi hadirnya dewa Zeus di Yunani dan dewa Jupiter di Romawi. Baal ini dianggap memiliki pasangan yang bernama Astoret atau Asyera, yaitu dewi kesuburan menurut bangsa Kanaan. Kepercayaan ini terinspirasi dari Dewi Ishtar Mesopotamia dan menginspirasi hadirnya Dewi Aphrodite di Yunani dan Dewi Venus di Romawi. Nah, itulah keyakinan bangsa-bangsa dulu ya, ada dewa yang memiliki spesialis di bidang tertentu ya. Kalau Baal ini adalah hujan, karena pada saat itu ada kaitannya ya, mereka sangat meyakini bahwa hujan dan kesuburan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh peradaban di masa lalu. Ini mereka sangat tergantung dengan hujan supaya bisa mengairi tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang mereka miliki untuk makan sehari-hari. Kesuburan juga demikian. Sehingga dewa yang dianggap berperan mengatur hujan dan kesuburan pun menempati posisi penting di masyarakat pada saat itu. Dalam Alkitab, sebutan Nabi Ilyas ini adalah Elia atau Elijah. Dalam kitab 1 Raja-Raja disebutkan Ahab bin Omri ini memerintah 22 tahun lamanya kepada Bani Israel di Samaria. Ahab bin Omri ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal, maksudnya adalah menyembah, mengagung-agungkan Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah atau Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan pada saat itu. Intinya kesyirikan dan juga penyimpangan akidah yang dilakukan oleh Ahab ini luar biasa ya, saat itu kedzalimannya luar biasa. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih adalah seorang tabi'in yang murid daripada Abdullah bin Umar yang memang spesialis di bidang Israiliyat, memiliki pengetahuan yang luas tentang itu. Walaupun memang ya riwayat-riwayat yang disampaikan ada catatan-catatan yang menurut ulama, tapi ya sekedar wacana bisa ya kita ambil. Disebutkan di sini bahwa Nabi Ilyas ini diutus kepada Bani Israel yang menyembah berhala Baal. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah agar menahan hujan dari mereka tidak tanggung-tanggung ya, selama 3 tahun. Nah, bukan 3 hari, 3 pekan atau 3 bulan ya. Doanya Nabi Ilyas ini mohon supaya Allah menahan hujan, tidak menurunkannya selama 3 tahun. Nah, jadi lama sekali ya. Nah, dalam kitab versi ya dari orang-orang Israel, dari Nasrani, kemudian disebutkan bahwa setelah 3 tahun tidak diturunkan hujan ini, Nabi Ilyas menantang kepada tokoh-tokoh agama, para penyembah Baal dan Asyera ini untuk berkorban dan berdoa di Gunung Karmel. Siapa yang korban dan doanya berhasil mendatangkan hujan, maka dialah yang benar. Jadi mirip kisahnya Qabil dan Habil itu. Ada kemiripan lah di sini ya. Si Nabi Ilyas ini menantang supaya masing-masing membawa kurban yang terbaik. Jadi lembunya disembelih, kemudian dagingnya itu ditaruh di atas kayu di puncak Gunung Karmel ini. Masing-masing begitu ya. Nabi Ilyas memberikan kurban yang terbaik seperti itu. Kemudian para penyembah Baal, tokoh-tokohnya atau para ulamanya melakukan hal yang seperti itu. Nanti siapa yang dagingnya ini disambar oleh api dari langit dan sampai habis, maka itulah
yang menunjukkan bahwa kurbannya diterima oleh Tuhan ya. Seperti itu. Jadi mirip, kisahnya mirip seperti Qabil dan Habil itu ya. Nah, dilakukan seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian, ternyata kurban dan doa para penyembah Baal dan Asyera ini gagal. Tidak bisa termakan api dari langit itu. Sedangkan korban dan doa Nabi Ilyas inilah yang berhasil. Jadi korbannya Nabi Ilyas, lembu yang telah dikorbankan itu disambar oleh api dari langit dan sampai habis. Dan pada saat itu sebelum disambar itu bahkan malah dikasih air. Jadi dagingnya kemudian kayunya itu dilumuri oleh air. Dilumuri dengan air oleh Nabi Ilyas ini. Nah, pada saat disambar oleh api dari langit itu bukan hanya dagingnya, kayunya juga disambar, bahkan airnya yang disiramkan untuk membasahi daging dan kayu itu habis semuanya, dilalap oleh api semuanya. Maka setelah itulah Nabi Ilyas memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah menurunkan hujan. Maka tidak lama kemudian turunlah hujan dari langit dengan sangat hebat, sangat lebat hujan turunnya itu. Nah, saat itulah rakyat yang menyaksikan, yang melihat kejadian itu, langsung mereka mendapatkan hidayah. Sujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Sedangkan para tokoh agama penyembah Baal dan Asyera ini kemudian ditangkap dan disembelih di sungai Kison. Nah, saat itu ada kejadiannya seperti itu ya. Raja Ahab sendiri tetap dalam keingkarannya sampai dia mati, tidak mendapatkan hidayah dari mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ilyas, tapi berada dalam kesombongannya, dalam kedzalimannya, ya sama seperti Fir'aun, ya seperti Namrud dan lain-lainnya. Tokoh-tokoh raja-raja yang sombong, mereka susah untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran ini. Nah, Raja Ahab juga seperti itu ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat tentang beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ilyas ini, diantaranya ya disebutkan oleh Ibnu Arabi, yaitu beliau dengan izin Allah tentunya ya, seperti dengan yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam ya, beliau dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sedang saat itu sangat lapar ya. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah. Akhirnya wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas dan membawa sedikit air dan gandum. Tidak lama kemudian, ucapan Nabi Ilyas ini dibenarkan oleh Allah. Ternyata air dan gandum yang dibawa wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan kembali penuh lagi. Namun sayangnya sang anak ini meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itulah membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih, sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Allah mengabulkan doanya Nabi Ilyas, dan anak dari wanita tua itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Jadi saat itu di antara versi yang lain kejadiannya wanita inilah yang menolong kepada Nabi Ilyas yang saat itu dalam pelarian ya, karena diusir dari kampungnya saat itu. Pada saat Nabi Ilyas beristirahat di gua, kemudian dalam perjalanan terus ya, itu tidak ada yang menolongnya. Nah, wanita inilah yang menolong, memberikan tempat di rumahnya yang ala kadarnya ya. Jadi saat itu karena wanita ini telah memberikan pertolongan kepada Nabi Ilyas, didoakan ini ya, air gandumnya menjadi terus ya, tidak habis-habisnya untuk bisa bertahan hidup terus, dan ternyata putranya ini wafat, maka didoakanlah oleh Nabi Ilyas dan hidup kembali. Menurut riwayat, Allahu alam kebenarannya ya, bahwa
si anak yang dihidupkan dengan izin Allah tentunya ya. Allah menghidupkan kembali atas doanya Nabi Ilyas ini, itulah Nabi Ilyasa nantinya, Allahu alam, yang murid daripada Nabi Ilyas dan akhirnya nanti melanjutkan risalahnya, yaitu Nabi Ilyasa itu, Allahu alam. Ya, memang versinya macam-macam ya dalam hal ini, ya kita terima ya, dan Allahu alam sejauh mana tingkat validasinya ya, Allahu alam. Nah, mukjizat yang lainnya adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dengan doanya Nabi Ilyas ini mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas memiliki mukjizat yang mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujan atas izin Allah. Saat itu Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak kepada Bani Israel agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Saat itu Nabi Ilyas berdoa meminta didatangkan siksa bagi kaum Bani Israel karena telah membangkang, tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah memberikan azab berupa kemarau yang panjang. Nah, setelah kemarau panjang tersebut Allah mendatangkan hujan berkat doa Nabi Ilyas yang tadi sudah kita singgung dengan semacam sayembara ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Nabi Ilyas tersebut. Nah, keistimewaan atau mukjizat yang lain, Nabi Ilyas ini mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu dalam pelariannya karena dia diusir dan dikejar-kejar oleh Bani Israel, akan dibunuh. Waktu itu Nabi Ilyas bersembunyi di gua. Atas izin Allah ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas pada saat beliau tengah bersembunyi di dalam gua. Inilah ya. Jadi sebuah kejadian yang itu tentunya atas takdir Allah Ta'ala. Allah yang menyuruh kepada burung gagak untuk memberikan makanan, dan tentunya bukan hanya 1-2 kali ya, beberapa kali. Saya belum mengecek berapa hari Nabi Ilyas ini bersembunyi di gua ya, tapi tentunya lama ya. Jadi saat itu bisa bertahan dalam kemarau yang panjang atas pemberian ya, makan seekor burung gagak, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang lainnya adalah selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Saat istri dan Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya itu telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas, maka istri Raja Ahab ini sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas ini. Maka istri Raja Ahab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas. Yang tadi sudah kita ceritakan, saat itu beliau tengah bersembunyi di dalam gua, dan akhirnya persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Ahab ini. Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas, maka Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat istri Raja Ahab ini dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. Gunung-gunung bergetar, kemudian bumi pun juga terbelah, dan akhirnya tewas orang-orang yang zalim, orang-orang kafir itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan longsor, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Inilah ketika Allah Ta'ala berkuasa untuk menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir ya, yang tidak mengikuti perintah para rasulnya, tidak memenuhi aturan-aturan yang telah disampaikan lewat para rasulnya, dan berlaku zalim sewenang-wenang, seolah-olah mereka yang sangat berkuasa. Allah dengan mudahnya menghancurkan orang-orang yang seperti itu ya. Dan itu sudah banyak terjadi di kaum-kaum umat-umat sebelumnya. Berikutnya adalah tentang keistimewaan Nabi Ilyas alaihissalam. Kalau tadi tentang mukjizat, mukjizat itu adalah hal luar biasa untuk membuktikan kerasulannya supaya umatnya percaya. Kalau ini adalah tentang keistimewaan, yaitu kelebihannya. Dalam hal ini akhlaknya dan juga ibadahnya.
Sama seperti pendahulunya, yaitu ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Zulkifli. Maka Nabi Ilyas ini memiliki akhlak, yaitu sabar. Beliau diberikan keistimewaan Allah Ta'ala berupa kesabaran yang sangat tinggi, terutama pada saat menghadapi kaum Bani Israel yang selalu membangkang pada ajaran yang Nabi Ilyas sampaikan dan selalu menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya Nabi Ilyas dapat menjalankan dakwahnya dengan lancar. Ya. Sabar inilah penting, ya. Modal utama sebagai seorang dai dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan adalah sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabar menghadapi berbagai macam intimidasi dari orang-orang Quraisy. Ya. Bahkan pada saat beliau mendakwahkan Islam ke Taif, mendapatkan sambutan yang sangat keras, ya, dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai beliau berdarah-darah. Ketika malaikat menawarkan untuk menimpakan azab kepada orang-orang Taif dengan mengangkat gunung ditimpakan kepada mereka, beliau nggak mau. Beliau bersabar dan mudah-mudahan walaupun pada saat ini mereka belum menerima dakwah Islam, bisa jadi nanti anak cucunya yang menerima dakwah Islam. Dan doanya Nabi itu terkabul, ya. Tidak lama setelah Fathu Makkah, orang-orang Taif banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Walaupun sebagian menentang sehingga terjadi perang Hunain, ya, tapi sebagian besar akhirnya masuk Islam. Ya. Itulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Makkah itu orang-orang sudah nggak takut lagi masuk Islam. Kalau sebelumnya, sebelum Fathu Makkah, orang-orang masih malu, masih takut, masih gengsi masuk Islam. Tapi setelah Fathu Makkah, justru masuk Islam sebagai kebanggaan. Nah, itulah kalau kita berdakwah di satu tempat, masih banyak kendala, masih banyak rintangan, berarti belum futuh. Ya. Kita belum mengalami Fathu Makkah itu. Nanti kalau sudah Fathu Makkah, ya, dalam tanda kutip tentunya, maka orang-orang akan gembira dan juga mereka bangga, ya, ketika mengikuti dakwah Islam ini. Kemudian akhlak ataupun keistimewaan beliau yang kedua adalah taat dalam hal beribadah. Taat beribadah, Nabi Ilyas ini adalah sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah. Beliau selalu mematuhi ajaran yang diperintahkan Allah dan selalu menjauhi larangannya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas selalu mengutamakan beribadah dan meninggalkan keduniawian. Jadi fokus, walaupun tata caranya tentunya berbeda dengan sholat kita, ya, dengan puasa kita persis, ya, tidak persis seperti kita, tapi intinya adalah sama dengan Nabi dan Rasul dan juga para malaikatnya. Mereka adalah ahlul ibadah, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dalam takarubnya, dalam penghambaannya. Mereka totalitas, ya, menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak terpaut hatinya oleh dunia, oleh hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Kemudian keistimewaan lainnya adalah suka menolong kepada sesama. Nabi Ilyas ini diberikan keistimewaan Allah Ta'ala berupa hati yang lapang dan suka menolong kepada sesama manusia. Orang-orang yang telah menyakiti dan mencoba membunuhnya pun tetap ia tolong dengan penuh keikhlasan. Pada saat, ya, tadi ketemu dengan ibu-ibu yang menolongnya, nah, dibalas kebaikannya dengan mendoakan kebaikan kepada ibu ini, dan ketika anaknya tadi didoakan juga yang wafat menjadi hidup kembali dengan izin Allah, dan juga orang-orang yang mencoba untuk menyakitinya, membunuhnya pun tetap diberikan perlakuan yang baik. Nah, inilah akhlak seorang Rasul, ya, yang luar biasa, yang pada saat menerima berbagai macam intimidasi, perlakuan yang tidak baik dari musuh-musuhnya, terus berlapang dada. Di antara contoh yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau yang sering sekali diberikan kata-kata yang tidak baik, ya, oleh seorang nenek-nenek tua yang Yahudi, yang dia ini buta,
tidak bisa melihat, setiap harinya mencaci maki Nabi Muhammad SAW biasanya di pasar ya, duduk di pasar dan mencaci maki. Nah, pada saat ya setiap harinya Nabi SAW menghampiri wanita tua ini dan memberikan makanan kepadanya, ya. Disuapi dan itu dengan kelembutan yang luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, wanita ini ya menjadi kehilangan dan saat itu digantikan oleh Abu Bakar. Ya. Ternyata wanita ini merasakan perbedaannya. Biasanya yang menyuapi tidak seperti ini. Mana temanmu? Kata Abu Bakar, temanku itu telah meninggal. Siapa dia? Kata Abu Bakar, dia adalah orang yang setiap harinya kamu caci maki, yang kamu hina-hina itulah. Apakah dia Muhammad? Betul ya, dialah Rasulullah Muhammad, sudah meninggal. Ternyata ya itulah kehilangan. Jadi rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menyuapi itu bukan sekedar menyuapi, tapi karena ibu ini sudah tua ya, giginya sudah ompong barangkali ya. Maka Nabi itu Masya Allah ya, mengunyah dulu, roti yang keras itu dikunyah dulu, setelah itu baru diberikan kepada wanita ini. Subhanallah ya, betapa beruntungnya wanita ini ya, mendapatkan sisa ataupun suapan makanan habis dikunyah oleh Rasul mulia, manusia mulia sedunia, Rasulullah SAW ini. Akhirnya wanita ini menangis, menyesali atas kesalahannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Jadi masuk Islam pada saat itu. Nabi juga berlapang dada dengan seorang gembong munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah. Para sahabat eksis di Madinah. Tidak ada pilihan lain bagi Abdullah bin Ubay itu kecuali pura-pura masuk Islam, karena dia kalau masih berada pada kekafirannya nggak punya teman. Karena pada saat itu dia ini diproyeksikan semacam wali kota atau gubernurnya Madinah ya, pimpinan kepala suku di sana, tapi tergeser kedudukannya oleh keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang saat itu hijrah ke Madinah. Jadi pura-pura masuk Islam. Tapi terus merongrong kaum muslimin yang ada di Madinah. Setiap kali ada peperangan memprovokasi supaya kaum muslimin tidak berangkat perang. Dan puncaknya ya pada saat perang Tabuk ya, pada tahun 9 Hijriah, akhir-akhir ya dakwah Islam itu, setelah Fathu Mekah ini, itu ya banyak dikupas di surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ini memiliki nama di samping surah At-Taubah juga surah Al-Bara'ah, yang berarti pemutusan hubungan dengan orang-orang kaum musyrikin, dan juga memiliki nama lain Al-Fadhihah. Artinya adalah menyingkap kebusukan watak orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jadi hampir sepertiga isi surat At-Taubah ini tentang menyingkap kebusukan orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu orang-orang munafik ini. Jadi pada saat perang Tabuk mereka memprovokasi supaya kaum muslimin nggak berangkat. Padahal ini perang yang sangat berat ya, disebut Yaumul Usra, hari yang sulit karena perjalanannya jauh ya. Antara Madinah dan Tabuk ini 700 km, kurang lebih sini Bekasi sana lah, hampir ke Jakarta. Sini Jakarta 746 kilo. Nah, perang Tabuk itu sejauh itu di utara Madinah. Cuaca sangat panas, paceklik, kemudian musuh pun sangat kuat, perjalanan sangat jauh ya. Jadi peperangan yang luar biasa, sangat berat. Nah, jadi saat itu perjalanannya saja 1 bulan, 15 hari berangkat, 15 hari pulang. Keberadaan Nabi dan para sahabat di Tabuk itu 20 hari. Jadi total pulang pergi itu 50 hari. Satu event peperangan, coba kita bayangkan, itu butuh waktu 50 hari. Nah, bagaimana keperluan untuk berangkat ke sana ya. Unta pun, kuda pun juga sangat terbatas ya. Jadi bergantian, tidak satu orang naik kuda, naik unta, enggak. Dikabarkan satu unta atau satu kendaraan itu bergantian, kurang lebih 18 orang gantian untuk naik itu ya. Jadi luar biasa. Nah saat itu kebetulan di Madinah itu sudah mau panen kurma-kurma. Ini juga tantangan, meninggalkan harta yang mau panen ini tantangan tersendiri ya. Kalau sudah mau panen ini kan enak nanti ya.
Jadi kaum musyrikin saat itu memprovokasi supaya nggak ikut perang Tabuk dan lain sebagainya, termasuk Abdullah bin Ubay ini, pokoknya permuasannya luar biasa lah ya. Tetapi jamaah sekalian, anehnya itu pada saat Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, putranya kan masuk Islam ya, namanya juga akhirnya dinamakan Abdullah, Abdullah bin Abdullah. Jadi putranya masuk Islam dan sebelumnya pernah menawari, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mengizinkan, saya akan potong gitu ya, akan saya bunuh ayah saya bawa kepalanya gitu, maksudnya saya bunuh kalau Anda mengizinkan. Tapi Rasulullah nggak mengizinkan, ya jangan, nanti jadi fitnah. Nanti dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ya. Jadi fitnahnya lebih berat ya kalau dibunuh orang ini. Nah akhirnya dibiarkan. Pada saat meninggalnya si Abdullah bin Ubay itu ya, gembong munafikin itu, anaknya mungkin wasiat atau dari orang tuanya ya, minta izin, ya Rasulullah, bolehkah saya minta burdah ya, selendang atau jubah panjenengan untuk kain kafan ayah saya. Subhanallah, luar biasa ya. Minta izin seperti itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak dendam, tidak benci, tidak marah. Mengizinkan ini, silakan. Jadi jubah yang beliau pakai sehari-hari, yang beliau sukai, itu diberikan untuk kain kafannya Abdullah bin Ubay yang munafik. Munafik ini kan kafir ya. Beliau tahu itu tapi dibiarkan. Nah, akhirnya dibuat untuk kain kafan, dan bahkan Nabi datang untuk mensolati. Sudah ditegur oleh Abu Bakar, oleh Umar ya, para sahabat senior memberikan teguran, Rasulullah dia Yahudi kafir, kenapa Anda mensolati? Beliau tetap mensolati, tapi akhirnya Allah menegur ya. Ini ijtihad Rasulullah yang tidak tepat. Allah menegur perbuatan Rasul yang nggak benar saat itu. Wala tusolli alaihim di surat At-Taubah. Jangan solati orang seperti itu ya. Akhirnya beliau sejak saat itu nggak mensolati ya. Jadi sepulang dari perang Tabuk itu ya, beliau istirahat di suatu tempat, terjadi kegaduhan. Nah ternyata ada 12 orang yang pakai cadar bertutup seperti ninja itu ya. Mereka itu mencoba menyerang untuk membunuh Rasulullah SAW. 12 orang jumlahnya. Maka saat itu Nabi SAW dilindungi Allah Ta'ala, para sahabat juga melindungi, dan beliau menyuruh kepada Abu Hudzaifah Ibnul Yaman untuk mengejar. Jadi mereka takut ya, karena para sahabat saat itu sudah siap untuk menyerang balik. 12 orang ini gagal membunuh Nabi dan mereka lari, dikejar oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, karena sudah nggak terkejar ya, mereka sudah sembunyi, sudah balik, nggak tahu kemana, maka kembali kepada Rasulullah, lapor, Rasulullah gagal, saya tidak berhasil mengejar mereka. Nah ternyata Nabi memberikan informasi 12 nama orang-orang munafik, tentunya dengan wahyu dari Allah, namanya si fulan bin ini, si fulan bin ini, ini 12 orang. Disuruh untuk menyimpan nama ini kepada Hudzaifah bin Yaman, jangan diberitahukan kepada siapapun, baik Nabi masih hidup atau sudah meninggal nanti. Jangan diberitahukan. Nah, maka saat itulah Hudzaifah ini diberi julukan Sahibu Sirri Rasulillah, seorang yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Jadi intelijennya Rasulullah ya. Jadi Umar pun pada saat mau bertanya, wahai Hudzaifah, ini setelah kejadian itu ya, siapa nama-namanya? Nggak boleh, nggak dikasih tahu ya. Kemudian sampai pertanyaan terakhir, apakah aku masuk dalam 12 orang atau orang-orang munafik itu? Enggak masuk, ya, enggak masuk. Nah jadi para sahabat karena nggak tahu nama-nama itu, mereka niteni kalau ada orang wafat, sedangkan Hudzaifah itu ikut sholat di belakangnya, maka berarti muslim ini, orangnya meninggalnya muslim. Tapi kalau ada orang yang wafat, Hudzaifah nggak ikut sholat, berarti dia adalah munafik. Nah, itu cirinya ya. Nah, intinya kembali ke sini ya, seorang nabi ini memiliki kelapangan dada yang luar biasa dan memaafkan, walaupun pernah dilakukan dengan kejadian yang sangat menyakitkan masa hidupnya. Berikutnya, jemaah sekalian, tentang wafatnya Nabi Ilyas ini disebutkan bahwa ketika Nabi Ilyas sedang berjalan bersama muridnya yaitu Elisa yang disebut Ilyasa, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elisa ke surga dan Ilyasa ini ke surga
dalam angin badai. Ini menurut Israiliyat ya. Jadi ketika itu disebutkan mereka sedang menyeberang ya, semacam sungai. Maka saat itu keduanya dipisahkan ini oleh kuda berapi. Yang satu membawa Nabi Ilyas ke atas, sedangkan yang satu ini memisahkan diri, yaitu Nabi Ilyas ini terpisah. Nah, tapi kisah ini masih ya diragukan ya. Kisah diangkatnya Nabi Ilyas ke surga dalam keadaan hidup ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun kisah ini turut memunculkan hadis-hadis palsu yang menyatakan bahwa Nabi Ilyas masih hidup sampai saat ini. Dulu mungkin pernah saya sampaikan ya saat menceritakan tentang Nabi Idris. Jadi menurut ya riwayat-riwayat yang tidak jelas validasinya itu ya, ada 4 nabi yang sekarang masih hidup, 2 nabi yang hidup di dunia dan 2 nabi yang di surga sana. Yang di dunia adalah Ilyas dan Khidir yang masih diyakini hidup, sedangkan yang di surga sana adalah Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini riwayat yang memang tidak bisa kita pastikan ya kebenarannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi yang pasti adalah Nabi Isa ya, yang nantinya itu akan turun untuk membunuh Ad-Dajjal ya. Tapi kalau yang lain ini ya Allahu a'lam ya. Termasuk Nabi Ilyas ini riwayatnya masih diragukan. Nah, Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu Qasasul Anbiya menyatakan bahwa Nabi Ilyas ini telah wafat menurut beliau. Seandainya Nabi Ilyas dan nabi-nabi lainnya misalnya Nabi Idris dan Khidir itu masih hidup, maka pastilah mereka akan mendatangi, berbaiat dan mengikuti serta membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, harusnya begitu. Kemana mereka pada saat Nabi hijrah yang luar biasa tantangannya? Kemana mereka pada saat Nabi berperang ya melawan musuh-musuh Allah yang luar biasa? Jadi itu sebuah dalil akli yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian dalil-dalil yang lainnya yang memperkuat argumen ini ya dari naklinya yaitu dari Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Maka para rasul ini menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, yaitu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian semuanya. Nah ini ya maksudnya harusnya mereka yang masih hidup berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, lau anna Musa SAW kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada jalan lain selain dia mengikutiku. Walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, tapi waktunya sudah terbatas, sudah lewat risalahnya. Jadi Rasul dan Nabi yang sebelumnya itu terbatasi oleh waktu dan tempat hanya untuk di sana. Tapi kalau Rasulullah itu untuk seluruh alam ya. Wa marsalnaka illa rahmatil lil alamin. Ini hanya permisalan ya. Nabi Musa ini permisalan saja, bisa dikiaskan kepada yang lainnya, termasuk Nabi Isa pada saat turun ke dunia menghancurkan salib-salib dan membaiat, menyetujui, mengikuti risalah Islam. Bukan risalah Kristen ya, tapi mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seandainya memang benar Nabi Ilyas diangkat ke langit atau ke surga dalam keadaan hidup seperti Nabi Idris atau Nabi Isa, maka mereka tetap memiliki ajal dan wafat di langit sebagaimana makhluk pada umumnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Nah, Allahu a'lam.
Karena dalam ayat disebutkan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nah, sama-sama manusianya juga wafat ya. Sedangkan mengenai Nabi Isa yang juga diangkat ke langit dalam keadaan hidup, maka hal ini terdapat dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Yaitu dalam hadits fayab'atullahu Isa bin Maryam fayatlubuhu fayuhlikahu. Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam, ia mencari Dajjal dan akhirnya membunuhnya. Sehingga saat ini Nabi Isa masih hidup di langit dalam kondisi sebagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan dalam gua. Kalau Nabi Ilyas itu dalam riwayat tadi maksudnya diangkat ya menurut versi mereka usia 60-an. Kalau Nabi Isa ini usia 30-an atau 32 seperti dengan Nabi Yahya, mirip ya, mereka sama-sama sepupuan dan juga sama-sama pada saat ajalnya ya. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit, kalau Nabi Yahya itu versinya berbeda-beda, ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan tidak, tapi usianya hampir sama, 32. Ketika turun pun nanti Nabi Isa usianya sama, jadi tidak tua, tidak berubah, tapi usianya masih seperti pada saat diangkat ke langit pada saat itu ya. Dan punya semangat muda untuk membunuh Dajjal itu. Allahu a'lam. Inilah Mas kalian kisah tentang Nabi Ilyas dan keistimewaannya, dakwah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari.